Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan channel Andisa Rasid 294. Semoga membawa manfaat bagi diri kita semua. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, kita akan membahas tentang masalah waktu sholat 5 waktu, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Awqatus sholati ay hadhihi awqatus sholati. Adapun ini ialah beberapa waktunya sholat. Waktu subhi, adapun waktunya sholat subuh, min tulu'il fajri, itu mulai dari terbitnya fajar, as-shadiqi yang shadiq, yang benar, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Kita akan membahas tentang masalah waktu-waktu sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai dari min tulu'il fajri shadiq, dari terbitnya fajar shadiq. Perlu kami sampaikan bahwasanya fajar ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Yang mana terbitnya kalau kita hitung dari malamnya didahului daripada fajar kadzib dulu. Bagaimana tanda-tandanya? Kalau fajar kadzib ini tanda-tandanya sinar yang ada di atas ini mulai dari arah timur mengarah ke barat. Nanti ada ketika hendak masuk fajar itu kayak demikian. Ada sinar dari timur ke barat. Nanti lama-lama ini hilang. Setelah hilang nanti akan muncullah yang namanya fajar shadiq. Yang mana nanti akan ada berkas-berkas cahaya yang arahnya dari utara ke selatan. Maka ketika sudah terbit fajar shadiq tersebut, maka mulailah masuk waktunya sholat subuh. Sampai kapan? Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Jadi kebolehan atau mulai seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai nanti terbenamnya terbitnya matahari. Kalau sudah terbit matahari berarti sudah qadha atau sudah menjadi faitah atau sudah keluar dari batas-batas waktu tersebut. Waktu duhri, adapun waktunya sholat duhur min zawali syamsi ila yasira dhillu kulli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa'i. Waktu duhri, adapun waktunya sholat duhur itu min zawali syamsi, itu tetap dari tergelincirnya matahari, ila yasira, sampai hendaknya jadi apa dhillu kulli syai'in, apa bayangannya tiap sesuatu jadi, mislahu itu seumpamanya syai', ghairadil istiwa'i, yang selainnya bayang-bayang istiwa. Kemudian yang kedua yaitu waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Bisa kita jadikan pedoman kalau seandainya kita di luar, maka kita lihat ketika bayangan sebuah benda yang asalnya ada di barat, nanti kemudian bergeser lurus, kalau pas lurus namanya waktu istiwa, yakni matahari tepat di atas kita. Nanti akan bergeser lagi, mataharinya berarti sudah gelincir ke barat, maka bayangan sudah ada, bayangan benda tersebut sudah ada di timurnya. Nah, ketika sudah benda tersebut mempunyai bayangan di arah timur, maka berarti matahari sudah tergelincir ke barat. Nah, mulai sejak itulah waktunya sholat duhur dimulai. Kita boleh mengerjakan sholat duhur. Sampai kapan? Ila ayyasira dhillu kulli syai'in mislahu. Sampai nanti bayangan benda akan sama dengan bendanya. Jadi seandainya kita berdirikan benda kayak demikian, nanti seandainya kita berdirikan kayak demikian sampai sini, nanti kita robohkan, nanti seandainya di sini ada mataharinya, nanti di sini ada bayangan. Ini kok kita robohkan, kok antaranya bayangan dengan benda tersebut sudah sama, maka setelah itulah sudah berarti habislah waktunya sholat duhur, yang secara otomatis nanti akan masuk waktunya sholat asar.
Berikutnya para pemirsa, yaitu kita akan membahas tentang masalah waktunya sholat asar. Waktul asri ay hadza waktul asri, adapun waktunya sholat asar itu min khuruji waktu duhri, itu tetap dari keluarnya waktu duhur, yakni mulai dari samanya bayangan benda sama dengan bendanya, ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sedangkan untuk waktunya sholat asar dimulai dari habisnya waktu sholat duhur sampai nanti terbenamnya matahari. Waktul maghribi, adapun waktunya sholat maghrib, min ghurubisy syamsi, itu mulai dari terbenamnya matahari, ila maghribisy syafaqil ahmari, sampai terbenamnya mega al-ahmari yang merah. Kemudian ketika sudah habis waktunya sholat asar, yakni matahari sudah terbenam, maka masuklah waktunya sholat maghrib yang dimulai dari terbenamnya matahari. Sampai kapan? Ila maghribisy syafaqil ahmari, sampai nanti terbenamnya mega merah. Jadi nanti kalau habis maghrib itu ada mega-mega warnanya merah, ini kok sudah hilang menjadi gelap, maka berarti sudah habislah waktunya sholat maghrib. Waktul isya'i, adapun waktunya sholat isya, min maghribisy syafaqil ahmari, itu tetap dari terbenamnya mega al ahmari yang merah, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Sedangkan waktunya sholat isya dimulai dari terbenamnya mega merah atau habisnya waktunya sholat maghrib, ila tulu'il fajri, sampai nanti terbitnya fajar shadiq atau masuk waktunya sholat subuh. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, di sini semuanya waktunya akan bersambung kecuali subuh. Subuh ini waktunya bukan habis sholat subuh berarti masuk waktunya sholat duhur, tidak. Jadi habis waktunya sholat subuh maka terbitlah matahari, yang di situ nanti akan setelah naik matahari irtifa qadra rumhin, baru diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah. Berikutnya kita akan membahas tentang waktu-waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Al-awqatu allati tukrahu fiha sholatun nafilah. Al-awqatu ay hadhihi, al-awqatu, adapun ini ialah beberapa waktu, allati tukrahu, yang dimekruhkan, fiha, di dalam allati, sholatun nafilati, apa sholat sunnah, khususnya yaitu sholat sunnah yang ghairadhi sababin. Jadi kita akan membahas tentang waktu-waktu yang waktu tersebut dilarang untuk kita tempati sholat-sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Tukrahu sholatun nafilati allati la sababalaha fi khamsati awqatin fi ghairi Makkah. Tukrahu, dilarang, sholatun nafilati, apa sholat sunnah, allati la sababa, yang tidak ada sebab itu maujud, laha, bagi allati, fi khamsati awqatin, di dalam 5 beberapa waktu, fi ghairi Makkah, di dalam selainnya kota Mekah. Sebab nanti ada pengecualian kota Mekah, dan mungkin bisa ditambahkan nanti ada juga, yaitu khusus selain pada hari Jumat. Jadi ada 5 waktu yang di selain hari Jumat dan di kota Mekah ini, waktu 5 waktu tersebut tidak boleh ditempati untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Yang pertama, ba'da sholati subhi, di dalam setelahnya sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit asyamsu, apa matahari. Yang pertama, waktu yang dilarang untuk ditempati mengerjakan sholat sunnah mutlak, yaitu ketika kita selesai mengerjakan sholat subuh. Jadi ketika kita mengerjakan sholat subuh, mungkin di awal atau di pertengahan atau di akhir, maka setelah kita melakukan sholat subuh, kita tidak boleh untuk melakukan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang mutlak. Sampai kapan? Sampai nanti terbitnya matahari qadra rumhin, irtifa, nanti naik sekadar 1 tombak, yakni mulai masuknya waktu sholat duha. Yang kedua, yang waktu yang tidak boleh ditempati untuk mengerjakan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab, wa inda tulu'iha, dan di dalam ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sehingga naik apa syams qadra rumhin, di dalam kadar 1 tombak.
Yang berikutnya, waktu yang tidak boleh ditempati untuk mengerjakan sholat, yaitu mulai matahari terbit sampai nanti naik ke atas sekadar satu tombak atau mulai masuknya waktu sholat duha. Yang ketiga, wa indal istiwa'i, dan di dalam ketika waktu istiwa, hatta tazulah, sehingga tergelincir apa matahari, illa fi yaumil jum'ati, kecuali di dalam hari Jumat. Yang ketiga, yaitu ketika pas matahari ada di atas kita, waktu istiwa, sampai kapan? Sampai nanti matahari sudah tergelincir, yakni sudah masuk waktunya sholat duhur, kecuali khusus hari Jumat. Hari Jumat ketika waktu istiwa kita masuk ke masjid, seandainya kita tetap disunahkan untuk melakukan sholat-sholat sunnah, sekalipun sunnah-sunnah yang tidak mempunyai sebab, karena keistimewaan daripada hari Jumat tersebut. Yang keempat, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsu. Wa ba'da sholatil asri, dan di dalam setelah sholat asar, hatta taghruba, sehingga terbenam apa asyamsu, apa matahari. Yang keempat, waktu yang dilarang untuk kita tempati mengerjakan sholat, yaitu setelahnya kita mengerjakan sholat asar. Jadi habis sholat asar, maka setelah itu kita sudah tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat-sholat yang tidak mempunyai sebab. Sampai kapan kemekruhan tersebut akan berlanjut atau larangan itu akan berlanjut? Hatta taghruba syamsu, sampai nanti matahari terbenam. Sudah tidak boleh. Yang kelima atau yang terakhir daripada waktu-waktu yang dilarang atau yang diharamkan untuk ditempati mengerjakan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab, wa indal ghurubi, dan di dalam ketika terbenamnya matahari, hatta yatakamala, sehingga menjadi sempurna apa ghurubuha, apa terbenamnya syams. Yang terakhir, kapankah waktu yang tidak boleh ditempati untuk mengerjakan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab, yaitu ketika mulai matahari terbenam, kelihatan sebagian dari matahari itu sudah mulai terbenam, sampai nanti benar-benar terbenam, atau sampai nanti masuknya waktu sholat maghrib. Itulah para pemirsa waktu-waktu yang dilarang untuk ditempati mengerjakan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab. Kalau untuk sholat sunnah yang mempunyai sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, ini diperbolehkan, sekalipun sehabis kita tadi habis sholat asar, seandainya kita mau berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat maghrib, nyampe sana masih belum masuk waktunya sholat maghrib, kita nyampe ke sana tetap kita disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, sebab sholat tahiyatul masjid ini terkategorikan sholat yang mempunyai sebab, yakni dirinya disunahkan untuk melakukan sholat tersebut sebab dirinya masuk ke dalam masjid. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.